Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Fauzan Ahmad NIM 50, Galib Muhammad Nasr NIM 60, dan Demas Primada NIM 70. Kami akan membuat video yang berjudul menelaah sisi pengarang dalam cerpen Cinta di Atas Perahu Cadik karya Seno Gumira Ajidarma dalam pendekatan sosiologi sastra. Cerpen ini bercerita tentang seorang tokoh bernama Hayati yang pergi bersama Sokap, yang notabene bukan suaminya tetapi suami dari tetangganya yang bernama Waleh. Karena rasa cinta keduanya antara Hayati dan Sokap, mereka memutuskan untuk pergi dengan cadik yang dimiliki oleh Sokap. Hal ini ditanggapi oleh mertua dari Hayati yang kesal dan dongkol dengan kelakuan dari mantunya tersebut, karena jelas-jelas perbuatan itu salah dengan mencintai suami orang lain. Hal ini juga ditanggapi oleh suami dari Hayati bernama Dullah yang kecewa dan hanya bisa pasrah melihat kelakuan dari istrinya tersebut. Hal tersebut juga sama ditanggapi oleh istri dari Sokap yang bernama Waleh. Sokap hanya bisa pasrah dan berharap agar Hayati dan Sokap segera pulang dan melangsungkan pernikahan. Jika dilihat dari judul dari cerpen ini, Cinta di Atas Perahu Cadik, yaitu tidak jauh berasal dari latar belakang pengarangnya, yaitu Seno Gumira Ajidarma. Seno memiliki pengalaman yang sangat luar biasa di bidang jurnalistik karena beliau sudah menjadi wartawan sejak umur 19 tahun. Tentu dengan segudang pengalaman yang luar biasa dari Seno, bukan hal yang sulit membuat pengalaman-pengalaman dan ceritanya menjadi sebuah berita atau sebuah karya sastra. Dalam cerpen ini, Seno terinspirasi dari legenda zaman dahulu tentang kawin lari yang kisahnya sudah melegenda di masyarakat Maluku. Hal ini tentu kemudian dituangkan oleh Seno di dalam cerpennya yang berjudul Cinta di Atas Perahu Cadik, yang menceritakan tentang perselingkuhan yang terjadi antara seorang tokoh bernama Hayati dan Sokap. Hal ini kawin lari ini tentunya tidak terjadi begitu saja, tetapi terjadi karena tradisi di masa lampau di mana orang-orang di Maluku sudah memiliki kultural di mana wanita merelakan suaminya melakukan hubungan seksual di luar nikah dengan orang lain. Hal ini sudah berlangsung, sudah menjadi tradisi kultural di masa lalu di masyarakat Maluku. Si pengarang menginterpretasikan cerpen ini dengan bahasa yang mudah dimengerti. Karena biasanya Seno membuat karya sastra itu sesuai dengan kebutuhan. Jika dia menginginkan pesan-pesan pribadi atau ekspresi pribadinya, tentu dia tidak akan mengindahkan, tidak akan peduli dengan bahasa yang mudah dimengerti atau tidak. Berbeda dengan cerpen ini, di mana Seno ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat melalui cerpen Cinta di Atas Perahu Cadik ini kepada masyarakat luas. Seno juga dikenal memiliki semangat tukang. Semangat tukang di sini diartikan sebagai membuat karya sastra sesuai dengan kebutuhan, di mana Seno belajar banyak menulis berita, esai, dan juga puisi, serta banyak karya sastra lain. Seno juga dikenal banyak menggunakan gaya penulisan fragmentaris, sehingga membuat cerpen-cerpennya selalu
meninggalkan kesan yang mendalam bagi pendengar-pendengarnya. Beberapa kritikus menyebut cerpen-cerpen dari Seno sebagai cerpen suasana atau sastra koran. Pada cerpen tersebut, pengarang mengaitkan alur perselingkuhan tersebut dengan realisme magis. Ada yang mengatakan semua karya cerita pendeknya berwarna politik. Menurutnya salah, sebab ada beberapa karya cerita yang bercorak realisme magis atau fantastik, seperti pada kutipan cerpen Bermain Cinta di Atas Perahu, perbuatan yang mengandung hubungan. Pada kutipan tersebut adanya pesan magis. Pengarang memaparkan bahwa si tokoh nenek tua terikat dengan kepercayaan kepada roh para leluhur. Nenek tersebut percaya jika seseorang melakukan perbuatan yang melanggar agama, maka akan mendapat kutukan. Hal tersebut menggambarkan keadaan sosial di daerah Maluku yang adatnya begitu kuat kepada kepercayaan dan agama. Selain itu, ada perkawinan, sasi laut, dan sasi darat. Apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, maka hukumannya adalah denda, yaitu satsat. Cerpen ini termasuk kategori karya sastra yang bagus karena kesesuaian alur dengan tema yang begitu baik. Pengarang dengan gamblang menceritakan setiap kejadian sehingga apa yang ia tuliskan bisa langsung tergambar di kepala pembaca. Pembaca dapat mengambil banyak hal setelah membaca cerpen karya Seno Gumira Aji Dharma yang berjudul Cinta di Atas Perahu Cadik, karena melalui cerita pendek tersebut pembaca dapat mengetahui adat sosial budaya masyarakat pesisir terutama di daerah Maluku. Pembaca dapat mengambil nilai bahwa setiap adat istiadat jika melanggar peraturan pasti akan ada hukumannya. Hal itu bagi masyarakat yang masih memberlakukan kepercayaan kepada roh para leluhur. Cerpen ini tepat bagi para pembaca sebab adanya nilai sosial budaya dan religius yang melekat dalam alur tersebut. Pada cerpen ini di bagian pendahuluan itu menggunakan bahasa-bahasa perumpamaan yang memiliki arti sehingga membuat pembaca itu lebih terpukau karena pemilihan diksinya. Walaupun tokoh Haryati dan juga Sukap di sini hanya sebagai pengantar di awal dan juga muncul lagi di akhir, akan tetapi tidak mengurangi sisi menarik dari cerpen tersebut. Jadi adapun hal positif yang dapat diambil di balik cerita pendek yang berjudul Cinta di Atas Perahu Candik ini, yaitu kita dapat mengerti masalah kultural di masa lampau yang marak dengan kisah kawin lari. Selain itu, adanya kisah dua orang yang saling mencintai tidak menghiraukan rintangan yang akan muncul. Namun, tetap saja tindakan perselingkuhan atau kawin lari merupakan hal yang dianggap buruk dalam sosial budaya masyarakat sekarang. Karena perselingkuhan dilakukan adanya termotivasi oleh berbagai kebutuhan dan berbagai faktor penyebab yang ada di dalam dirinya. Terima kasih.